Kami berdua dari Stikes BAM dengan edukasi mengenai diabetes mellitus. Di sini nanti akan berperan sebagai orang yang mempunyai kadar gula tinggi dan bagaimana perawatannya atau setiap langkah-langkah yang harus dilakukan pada penderita diabetes atau orang yang sudah mempunyai riwayat keturunan diabetes. Itu harapan dari video kita bisa mengedukasi masyarakat, bisa mengerti sedikit mengenai apa itu diabetes mellitus dan dampaknya diabetes mellitus bagi masyarakat. Simak Diabetes mellitus atau DM itu adalah penyakit yang disebabkan dari, yang pertama adalah bawaan dari orang tua. Jadi riwayat dari keluarga itu mempunyai diabetes mellitus. Ya, bagaimana kita akan tahu, nanti ada langkah-langkah step-stepnya. Dan yang kedua, selain dari orang tua atau bawaan, penyakit ini juga disebabkan dari obesitas dan pola makan yang tidak baik atau pola makan yang berantakan. Di situ nanti diabetes bisa muncul. Jadi tidak tentu disebabkan dari riwayat orang tua, tapi sebagai kita sendiri atau individu yang baik atau pemuda, kita harus menjaga pola makan kita itu, karena biar tidak terjadi atau tidak bisa terkena diabetes mellitus dengan kita bergaya hidup sehat, rajin olahraga, makan makanan yang bergizi, pola makan seimbang. Nanti di situ insya Allah akan secara langsung hidup kita akan lebih bisa. Berikut adalah indikasi orang terkena diabetes mellitus. Yang pertama, 1. Sering buang air kecil. Kadar gula darah yang tinggi membuat ginjal membuang kelebihan gula dengan menyaringnya keluar dari darah. Hal ini membuat seseorang lebih sering buang air kecil, terutama di malam hari. Yang kedua, rasa haus meningkat. Sering buang air kecil membuat tubuh kehilangan asupan air. Akibatnya tubuh menjadi dehidrasi dan menyebabkan seseorang merasa lebih haus dari biasanya. Yang ketiga, selalu merasa lapar. Penderita diabetes mellitus tidak mendapatkan cukup energi dari makanan yang dikonsumsi. Yang keempat, ketika mempunyai luka, sering lukanya itu keringnya itu sangat lama. Hal ini membuat seseorang tersebut bisa diartikan mempunyai penyakit diabetes mellitus. Nah, untuk langkah-langkah atau step by step agar kita tahu mengenai apakah kita terkena diabetes mellitus, apakah kita mempunyai riwayat diabetes mellitus, yang pertama adalah kita menanyakan dulu kepada kedua orang tua kita atau keluarga kita apakah menderita DM atau ada riwayat DM. Terus setelah itu cek secara rutin atau berkala, minimal 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali ke klinik kesehatan atau ke puskesmas terdekat, atau mungkin bisa juga di tempat pelayanan kesehatan yang lain. Apakah kita ada gula darahnya melebihi standar dari batas normal. Nah, selain itu yang ketiga, kita tetap konsultasi atau sharing tentang diabetes mellitus dan buka secara besar atau mengenai banyak informasi-informasi yang kita dapat. Dari situ kita nanti akan tahu apakah kita ada indikasi dengan diabetes mellitus yang mempunyai kadar gula darah tinggi atau tidak. Nah, setelah itu mari kita simak untuk selanjutnya langkah-langkah untuk pengecekan gula darah agar kita mengetahui gula darah kita. Nah, sebagai mahasiswa keperawatan, kita harus tahu bagaimana tata cara untuk mengimplementasikan ilmu yang kita dapat untuk melakukan pengecekan gula darah sewaktu itu, karena kita dari situ kita bisa mengimplementasikan kepada masyarakat atau keluarga terdekat kita bagaimana untuk mengetahui gula darah. Di situ nanti dalam pengecekan gula darah batas maksimal atau batas normalnya antara 90 sampai 140. Di situ dikatakan gula darah seorang itu adalah normal dan tidak mempunyai riwayat diabetes. Tapi beda dengan pengecekan setelah makan, karena itu nanti bisa mempunyai atau mengindikasikan gula darahnya sangat tinggi. Nah, di sini kita harus menyiapkan alatnya untuk melakukan pengecekan gula darah sewaktu. Yang pertama, alat untuk pengecekan atau layar monitornya, terus sticknya. Pastikan stick adalah baru dan belum dipakai, karena ini harus steril untuk mengetahui gula darah yang kita dapatkan. Di sini yang warna oranye adalah untuk stick asam urat, ini kolesterol, dan kita kalau misal menggunakan gula darah menggunakan warna hijau. Terus ada lagi untuk
pengambilan atau penusukan di sini alatnya ini dengan jarum yang masih baru atau tersegel seperti ini. Jadi kita pastikan baru, kita swab ke telapak tangan dan kita bilang ke pasien untuk menahan sakit sebentar karena ada tusukan yang akan kita lakukan untuk pengambilan darah. Mengecek gula kepada masyarakat. Sebelumnya kita tanyakan ke masyarakat apakah dia sudah makan apa belum, terus terakhir cek kapan, terus sudah pernah dicek apa belum. Ya, namanya siapa Pak? Sadio Pak. Oh Sadio. Terakhir dicek hari apa? Belum pernah Oh Pak. belum pernah. Iya, Oh, belum pernah, sudah Pak. makan Pak belum niki? Belum Oh, belum belum. makan. Nggih pun, kula cek riyen nggih. Oh iya nih Pak. Permisi ya Pak. Ya Agak sakit ya. iya Pak. Ya, ini gulanya 150 Pak. Oh nggih. Tadi Bapak sudah makan apa belum? Belum makan. Oh belum. Jadi ini tinggi Pak gulanya. Normalnya itu 90 sampai 140. Oh gitu ya Pak. Iya Pak. Usahakan dikurangi seperti minum gula, kopi. iya. Jangan kopi apa mboten Pak? Ngopi Pak. Oh ngopi dikurangi aja. Oh iya. Seperti itu Pak ya. Nanti setelah itu sekitar 2 minggu atau 1 minggu sekali saya akan ngecek Bapak apakah Bapak gulanya masih dur atau tidak. Iya oke. Terima Oke, kasih Pak. Iya terima kasih ya Pak. Nah itu tadi adalah sedikit pengetahuan kita tentang diabetes mellitus, bagaimana cara pencegahan dan bagaimana cara kita sebagai mahasiswa keperawatan untuk mengetahui dan melaksanakan implementasi yang kita dapat ke masyarakat atau keluarga kita. Ya, jadi harapan dari video ini masyarakat mengetahui sedikit tentang diabetes mellitus. Sekian dari kami, saya Bagas Wahyu Setiawan, Saya Dimas Dwi Prasetya. kami dari Stikes BAM Madiun mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.